Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin SMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamik, Marketing dan Manajemen. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-11, saya akan melanjutkan materi yang sudah saya bahas di video pertemuan 10, yaitu materi mengenai perilaku konsumen. Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama itu motivasi, yang kedua itu persepsi, dan yang ketiga itu keyakinan dan sifat. Menurut Blum dan dalam Sutrisno, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dengan 3 faktor, yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dan yang kedua itu ada keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran suami, istri, dan anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Dan yang ketiga yaitu peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, keluarga, ataupun organisasi di mana ia berasal. Kemudian sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman dan pengalaman dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek yang positif yaitu menerima, dan negatif atau tidak menerima. Kemudian sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dengan beberapa faktor, yaitu ada faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan, pemasaran harus mengetahui peran apa saja yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya. Faktor sosial, kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Dalam faktor sosial juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen, yaitu kelompok, keluarga, dan peran dan status. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pribadi, yaitu umur, pekerjaan, dan situasi ekonomi. Kemudian di dalam perilaku konsumen itu juga terdapat persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Kemudian persepsi mempengaruhi pelaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu yang pertama itu ada sensing. Kerap dicirikan dengan kemampuan indera fisik, pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Yang kedua itu ada organizing, yaitu pada tahap ini pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lain yang sangat subjektif. Dan yang ketiga ada rating. Umumnya pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Adapun informasi yang bisa diperoleh dari pelaku konsumen. Yang pertama itu ada keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh camping terhadap konsumenmu. Kamu juga dapat memahami apakah camping tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pribadi atau tidak. Yang kedua itu ada analisis. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respon konsumen terhadap camping. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui camping yang dilakukan. Yang ketiga itu ada analisis sentimen. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produk. Kamu juga bisa menganalisis bagaimana hal ini berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografis. Studi ini bermanfaat untuk produk development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan dan feedback terhadap produk. Yang keempat ini ada segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini akan dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditarget untuk pemasaran suatu produk. Kemudian, targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian, menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Kemudian, ada positive knowing atau penempatan produk adalah suatu untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Ada dua dasar dalam melakukan segmentasi, yaitu pada pasar konsumen dan pada pasar industri. Dasar segmentasi pada pasar konsumen yaitu ada variabel geografis variabel tersebut, antara lain yaitu wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Yang kedua itu ada variabel demografis. Variabel tersebut antara lain seperti umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada variabel psikologis. Variabel tersebut antara lain yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kemudian
Dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Yang pertama itu ada menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyakkan langganan. Yang kedua itu ada tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Lanjut, ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu dapat diukur. Adalah segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi, daya beli konsumen, serta ukuran lokasi sumber daya. Kemudian yang kedua itu dapat dicapai adalah segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Dan yang ketiga itu ada dapat dibedakan. Adalah segmen tersebut harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kemudian yang keempat dapat dilaksanakan. Segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Saya akan menjelaskan tingkat dalam segmentasi. Yang pertama itu ada pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dengan cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Yang kedua itu ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa memiliki beberapa yang berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga itu ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang kelima itu ada yang keempat itu ada pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan citra rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memiliki kesempatan pemasaran. Model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen, yaitu yang pertama tahapan masuk atau input. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga dan teman-teman, semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Di tahap yang kedua yaitu tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologis. Dan yang ketiga itu ada pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang keempat, mencari informasi. Sebelum proses pembelian sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan menilainya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaingan dan keistimewaan masing-masing produk. Menurut Bukhari, motif-motif keputusan pembelian sebagai berikut. Yang pertama itu ada primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya kalau wanita ingin cantik akan mencari make up. Yang kedua itu ada selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Misalnya apakah ada keuntungan bila membeli barang. Yang ketiga itu ada patron buying motive. Ini adalah selective buying motive yang ditunjukkan kepada tempat atau tokoh tertentu.
Pemilihan ini bisa timbul karena tempat dekat, cukup persediaan barang dan pelayanan memuaskan. Menurut James V. Engel dan Roger D. Blackwell, Paul W. Miniworth dalam Saladin, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pengaruhan lingkungan. Yang kedua itu ada perbedaan dan pengaruh individu. Yang ketiga itu ada proses psikologis. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen, yaitu yang pertama itu sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan. Dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang baik. Disebut economic man. Yang kedua ada sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolahan informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan, terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Yang ketiga itu ada sudut pandang emosional. Menekan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen menjadi suatu produk, sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme, buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Apapun yang terjadi, benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Yang keempat itu ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam membeli mobil seseorang. Konsumen mungkin mempertimbangkan kriteria keselamatan dan kenyamanan, harga, merek, negara asal dan juga spek hedonik seperti gengsi, kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Menurut Kotler, ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian, yaitu pengenalan masalah merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua itu pencarian informasi. Seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Dan yang ketiga itu ada evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Artinya tahap dari proses keputusan pembelian, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas dan tidak puas. Pembeli merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelian terletak pada hubungan antara penilaian suatu produk dan harapan konsumen. Lanjut, setelah saya membaca modul perilaku konsumen yang telah diberikan banyak sekali teori-teori yang saya dapatkan, yaitu saya dapat mengetahui apa saja manfaat-manfaat dari perilaku konsumen, saya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan saya juga bisa mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan atau membeli. Yang tentunya nanti teori-teori yang sudah saya dapatkan ini dapat saya terapkan dalam bisnis saya.
Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Yang pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Allah menjelaskan bahwa pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya, Dia adalah menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal dan baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Allah menyuruh hambanya beriman, memakan yang baik-baik dan rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan yang halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.